Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan pasar jasa, khususnya bagaimana segmentasi, targeting, dan positioning dikaitkan dengan kualitas layanan. Sekarang persaingan di sektor jasa semakin ketat. Perusahaan tidak hanya menjual layanan, tapi juga harus menciptakan pengalaman pelanggan. Karena itu, perencanaan pasar jadi sangat penting. Perencanaan pasar bukan cuma untuk kegiatan biasa, tetapi strategi utama perusahaan untuk mengelola hubungan dengan pelanggan, apalagi dalam jasa yang proses produksi dan konsumsinya terjadi secara bersamaan. Konsep STP itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi adalah proses membagi pasar yang luas menjadi beberapa kelompok kecil, di mana tujuannya supaya perusahaan lebih mudah memahami kebutuhan tiap kelompok pelanggan, karena tidak semua pelanggan itu sama. Yang kedua yaitu targeting. Targeting adalah proses memilih segmen mana yang paling profesional dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang ketiga yaitu positioning, di mana positioning ini adalah bagaimana perusahaan ingin dikenal di benak pelanggan. Misalnya mau dikenal sebagai yang paling murah, paling berkualitas, atau yang paling cepat kelayanannya. Kualitas layanan dilihat dari apakah layanan yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan, karena sifatnya subjektif. Setiap pelanggan bisa punya penilaian yang berbeda. Selanjutnya yaitu self-qual. Self-qual ini digunakan untuk mengukur kualitas layanan dengan membandingkan antara harapan pelanggan dan kenyataan yang mereka rasakan. Ada 5 dimensi utama yaitu reliability, assurance, sustainable, empathy, dan responsiveness. Yang pertama yaitu reliability. Reliability itu kemampuan perusahaan memberikan layanan secara tepat dan konsisten, misalnya tepat waktu dan minim kesalahan. Yang kedua yaitu assurance. Assurance berkaitan dengan kemampuan dan sikap karyawan yang membuat pelanggan merasa aman dan percaya. Selanjutnya yaitu tangible. Tangible adalah hal-hal yang terlihat seperti fasilitas, alat, dan penampilan karyawan. Yang keempat yaitu empati. Empati berarti perusahaan memberikan perhatian khusus dan memahami kebutuhan pelanggan secara personal. Dan yang terakhir yaitu responsiveness. Responsiveness adalah seberapa cepat perusahaan merespon pelanggan, terutama saat ada masalah atau keluhan. Selanjutnya yaitu model gap, yang dimana model gap itu menjelaskan bahwa kualitas layanan dilihat dari selisih antara harapan pelanggan dan layanan yang mereka terima. Kalau hasilnya sesuai harapan berarti kualitasnya baik, kalau tidak berarti ada masalah dalam layanan. Yang selanjutnya yaitu jenis gap. Ada 5 jenis gap, yaitu yang pertama perusahaan tidak memahami keinginan pelanggan, yang kedua standar layanan tidak sesuai harapan, yang ketiga pelayanan tidak sesuai standar, dan yang keempat komunikasi berlebihan atau tidak sesuai kenyataan, dan yang terakhir perbedaan antara harapan dan kenyataan yang dirasakan pelanggan. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi adalah membagi pasar menjadi kelompok-kelompok agar perusahaan bisa lebih fokus dalam melayani pelanggan. Variabel segmentasi yaitu bisa berdasarkan wilayah, demokrasi, gaya hidup, dan perilaku pelanggan. Yang dimana pentingnya segmentasi di sini yaitu perusahaan bisa lebih memahami kebutuhan pelanggan dan menemukan peluang pasar yang tepat. Syarat-syarat segmentasi yaitu agar efektif. Segmentasi harus bisa diukur, cukup besar, bisa dijangkau, dan berbeda satu sama lain, dan bisa diterapkan dalam strategi. Yang terakhir yaitu visualisasi segmen. Perusahaan perlu melihat ukuran pasar, persaingan, kemampuan perusahaan, dan kendala yang ada sebelum memilih target. Selanjutnya yaitu targeting. Targeting adalah memilih segmen mana yang paling potensial untuk dijalani oleh perusahaan. Strategi targeting yaitu ada 3, yaitu yang pertama melayani semua pasar, beberapa segmen, atau fokus pada satu segmen tertentu. Selanjutnya positioning. Positioning adalah bagaimana perusahaan ingin dikenal di benak pelanggan dibandingkan pesaing. Jenis positioning yaitu bisa berdasarkan fungsi, simbol, atau pengalaman yang dirasakan. Integrasi STP dan kualitas. Perusahaan harus menyesuaikan strategi STP dengan kualitas layanan. Tidak semua dimensi harus unggul, cukup fokus pada yang paling penting saja, standarisasi kualitas. Untuk menjaga kualitas, perusahaan menggunakan standar seperti ISO dan aturan pemerintah, yang dimana peran ISO ini membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan, efisiensi, dan memastikan perusahaan fokus pada kualitas layanan. Studi kasusnya yaitu beberapa industri seperti florist, pariwisata, dan logistik menunjukkan bahwa integrasi STP dan kualitas layanan bisa meningkatkan keunggulan. Jadi, STP itu adalah dasar strategi pemasaran karena menentukan siapa target pasar dan bagaimana perusahaan itu bersaing. Lalu, kualitas layanan menjadi kunci keberhasilan karena dari situlah pelanggan menilai apakah mereka puas atau tidak.
Kalau STP dan kualitas layanan digabungkan dengan baik, perusahaan bisa punya keunggulan dibandingkan pesaing. Dan pada akhirnya tujuan utama adalah menciptakan loyalitas pelanggan, yaitu pelanggan yang terus menggunakan layanan dan tidak berpindah ke kompetitor.